Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada? Senang sekali berjumpa lagi dengan saya Amatur Rahmi dalam podcast Inspirasi, informasi seputar pemilu dan demokrasi. Ya sahabat Bawaslu, seperti yang kita tahu, Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan nomor 135 tahun 2024 tentang pemilu nasional dan pemilu daerah yang akan diselenggarakan secara terpisah. Lalu, apa implikasinya bagi penyelenggaraan dan pengawasan? Bersama kita sudah hadir perwakilan dari anggota Bawaslu Provinsi Aceh, Bapak Fahrul Rizal Yusuf. Beliau juga merupakan Kordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Assalamualaikum Bapak. Sebelumnya selamat datang dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir menjadi narasumber kami pada podcast Inspirasi hari ini. Mungkin hari ini kita mau membahas sesuatu yang lagi hangat nih Pak, terkait dengan kepemiluan. Seperti yang kita tahu, MK telah mengeluarkan putusan nomor 135 tahun 2024 terkait pemilu lokal dan pemilu nasional. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak secara ringkas, kira-kira apa sih poin penting dari putusan tersebut terhadap pelaksanaan pemilu ke depannya? Baik, terima kasih Ama ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, seperti kita ketahui bahwa putusan 135 itu yang melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang membedakan ada sistem pemilu. Nah, jadi bahwa putusan MK ini membagi antara pemilu nasional dan pemilu daerah atau pemilu lokal. Yang pertama dia pemilu nasional terdiri dari DPR RI, kemudian ada DPD dan presiden atau wakil presiden. Itu skemanya. Nah, kemudian pemilu daerah. Nah, pemilu daerah itu terdiri dari pemilihan DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, terus pemilihan gubernur atau wakil gubernur dan pemilihan bupati, wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, itu yang dilaksanakan serentak pada tahun 2029. Nah, kemudian pemilu lokalnya jedanya paling lama jedanya sekitar 2 tahun, artinya 2031. Iya. Atau paling lama itu pemilu lokal itu dilaksanakan 2,5 tahun lah, kan itu dia. Itu yang membedakannya. Oke, jadi kita mungkin lebih tahu nih sahabat Bawaslu terkait apa itu putusan MK nomor 135 tahun 2024. Nah, kemudian nih Pak, berbicara mengenai pemilu yang akan datang nih. Kira-kira apa aja sih Pak elemen penting yang mungkin bisa menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang? Oke, baik. Nah, pasca putusan 135 itu, nah tentu pemilu kemarin itu kan sudah dilaksanakan, sudah 2 kali dengan undang-undang yang sama. Pemilu 2019 mengacu ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu sudah dilaksanakan sudah 2 kali. Nah, kemudian Undang-Undang Pilkada kemarin sudah dilaksanakan pemilihan kepala daerah dengan undang-undang yang dibuat itu tahun 2015 dengan beberapa kali perubahannya. Nah, tentu dari evaluasi pelaksanaan pemilu serentak itu dan pilkada serentak senasional se-Indonesia itu, ini ada banyak catatan ya. Ini merupakan momentum sebenarnya, momentum untuk menatap bagaimana kita menatap dari 2 momentum besar pemilu itu, kita menatap lanskap politik ya, lanskap politik dan pemilu ke depannya bagaimana ini supaya ada perbaikan sistem tata kelola pemilu yang lebih baik menuju pemilu yang demokratis. Iya. Nah, kemudian berbicara dengan instrumen atau elemen penting ya. Elemen penting dalam sistem tata kelola pemilu ini kan merupakan sebuah grand design lah ya, merupakan sebuah sistem yang harus, saya pikir ini memang harus segera dibuat. Ya. Itu elemen pertamanya adalah regulasi.
tentu dari berbagai putusan-putusan MK, dari praktek-praktek pelaksanaan pemilu itu aspek regulasi itu adalah norma pengaturan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Nah, yang di dalamnya baik mekanisme pelaksanaannya dan mekanisme penegakan hukum atau mekanisme penyelesaian sengketa lah ya. Yeah. Nah, kemudian aspek yang kedua adalah aspek pemilih warga negara. Bagaimana ke depan undang-undang pemilu ini juga harus melakukan. Jadi aspek masyarakatnya harus dijadikan subjek. Masyarakatnya harus berdaya. Pemberdayaan dengan melakukan pendidikan politik yang harus lebih masif. Supaya kenapa? Rakyatnya harus menjadi rakyat yang berdaulat. Yeah. Nah, yang ketiga adalah aspek penyelenggara pemilu, terdiri dari Bawaslu, penyelenggaranya KPU, kemudian ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, bagaimana penyelenggara dan pengawas ini, titik pentingnya adalah mewujudkan penyelenggara yang berintegritas, mandiri dan profesional. Itu menjadi salah satu titik utama. Nah, kemudian ada aspek peserta pemilu yang terdiri dari partai politik atau calon independen. Itu dia harus banyak melakukan itu berkaitan dengan pendidikan politik, aspek rekrutmen internal partai, itu macam-macam lah ya. Nah, itu tadi elemen-elemen penting dalam penyelenggaraan pemilu ke depannya. Nah, kemudian nih Pak, berdasarkan pengalaman dalam pengawasan, apa aja sih Pak yang harus disiapkan Bawaslu dalam memitigasi potensi pelanggaran pada pemilu yang akan datang, Pak? Baik, nah ini dia yang menjadi aspek fungsi Bawaslunya ini. Nah, jadi dari berbagai pengalaman baik pemilu 2019 dan pemilu 2024 yang lalu itu kita dari catatan-catatan kritis itu aspek utama Bawaslu itu adalah pertama pencegahan. Nah, ini jadi kita sedang merancang merancang untuk salah satunya memberikan masukan berkaitan dengan kewenangan pengawas pemilu. Nah, itu baik mulai dari aspek pengawasan ini kan sebenarnya banyak nih dia. Terdiri dari identifikasi, pemetaan. Jadi kita dari pengalaman pemilu 2019, kemudian pengalaman pemilu 2024 itu kita sedang menyusun instrumennya. Kemudian aspek pengawasannya. Nah, tentu banyak sekali itu PR dari aturan hukum yang ada, mana yang bisa dilaksanakan, mana yang ada kontradiktif antara ada pasal per pasal di undang-undang pemilu. Nah, kemudian berkaitan juga dengan bagaimana aspek mekanisme penyelesaian komplain. Nah, karena juga upaya Bawaslu juga ada upaya penindakannya. Nah, jadi aspek-aspek itu yang sedang kita lakukan evaluasi. Itu aspek-aspek itu. Nah, saya pikir itu aja dulu. Oke, mungkin terakhir nih Pak, kira-kira apa sih Pak harapan Bawaslu dalam menuju proses pemilu 2029 dan kira-kira apa aja sih Pak yang sedang dipersiapkan? Oke, baik. Nah, jadi yang pertama kan kita selaku pengawas lah ya. Pertama selaku pengawas pemilu, momentum untuk melakukan perbaikan itu harus dimulai oleh Bawaslu. Gitu. Karena secara kelembagaan undang-undang pemilu pasti mengatur soal kewenangan. Ya. Pertama itu ya kita semua warga negara Republik Indonesia menginginkan pemilu itu menjadi pemilu pemersatu bangsa. Nah, kemudian bagaimana mewujudkan pemilu yang demokratis ya. Nah, jadi berkaitan dengan hal tersebut, jadi persiapan kita tentunya dari seluruh evaluasi yang kita laksanakan dan sedang ini masih berproses ya. Itu kita menyiapkan rancangan ya, semacam
pengalaman catatan empiris dari pengalaman kita melakukan proses pengawasan untuk memperkuat fungsi-fungsi peran Bawaslu-nya. Iya. Misalnya dalam hal pencegahan ini kita bongkar lagi catatan-catatannya. Iya. Dalam hal pencegahan kita tentu akan melibatkan elaborasi atau kolaborasi dengan banyak pihak. Iya. Nah, kemudian upaya-upaya yang lain misalnya dalam hal upaya pengawasan pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan politik, pendidikan demokrasi, supaya ya tadi tujuannya supaya rakyatnya berdaulat, tidak mudah dihasut, tidak Iya. mudah memilih pemimpin itu dengan iming-iming uang. Iya, Gitu ya. benar. Nah, Terhasut. kemudian kita juga evaluasi bagaimana proses penanganan pelanggaran, Iya. proses penyelesaian sengketa, misalnya gitu. Nah, kita sudah punya grafiknya, kita sudah punya catatan-catatan kritis. Bagaimana penerapannya itu bisa terlaksana dengan baik. Iya. Nah, pada intinya seluruh catatan itu akan kita kirimkan secara hierarki ke Bawaslu Republik Indonesia untuk sebagai masukan dalam undang-undang yang terbaru, karena memang penting untuk supaya penguatan Bawaslu-nya ini punya gezah ya. Jadi termasuk jika terjadi penggabungan ini, maka tata cara pelaksanaan mekanisme komplain atau penegakan hukumnya antara pemilu dan pilkada itu harus sama. Katakanlah ya semacam jumlah harinya itu harus dijadikan sama ya. Iya. Supaya mekanisme penegakan hukumnya itu tidak terjadi multi tafsir. Nah, tentu upaya ini adalah bagaimana kita punya mindset itu membangun kolaborasi dan aksi bersama. Iya. Mewujudkan politik kebangsaan yang bermartabat. Jadi momentum pemilu ke depan kita harus berpikir secara bersama-sama bagaimana membangun politik kebangsaan yang bermartabat. Nah, karena kenapa? Demokrasi, pemilu, dan politik bukan hanya aspirasi pada bilik suara, namun imajinasi dan inovasi membangun peradaban negeri. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Faruriza untuk waktu dan penjelasan yang sangat lengkap pada hari ini. Dan semoga ini juga dapat menjadi inspirasi untuk sahabat Bawaslu sekalian. Ya, mungkin ada yang ingin tahu lebih banyak lagi tentang putusan MK khususnya yang berkaitan dengan pengawasan pemilu. Dan sekian podcast kita hari ini, sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Saya Ahmad Rahmi pamit undur diri dan salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.